Tolak ukurnya berapa sih kalau sedekah itu? Ayo. Ya, ada yang bilang apa? Seikhlasnya ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya berarti orang pelit itu. Asal ditanya, sedekah kan seikhlasnya, berarti pelit itu. Kenapa? Ya yang penting berapapun, yang penting ikhlas. Itu ciri-ciri pelit. Nah, orangnya kaya, punya mobil, motornya 5, rumahnya tingkat 3. Kalau tolak ukurnya sedekah itu ikhlas, maka dia ngeluarin 2.000, yang penting 2.000 perak bu, mobilnya, motornya 5, kan yang penting ikhlas. Nah ini yang jadi, berarti kalau tolak ukurnya hanya ikhlas, maka pelit, nggak jadi ukuran. Nah, tapi sepantasnya. Pertama, infak itu harus setiap hari. Setiap hari artinya nggak harus dalam wujud materi, nggak punya apapun, nggak banyak materi, makanan. Minimal tamu datang kopi saja sudah termasuk sedekah. Nggak ada kopi, air putih termasuk sedekah. Bukan berarti kalau saya datang harus nyiapin kopi ya bu. Minimal sedekah fisarra'i wal dharra, di dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Ada tetangga yang jualan misalnya keliling. Nah, dalam Al-Quran dibilangnya fisarra'i wal dharra, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Kalau terang-terangan, nih gua mau infak di masjid 50.000 ya. Nih gua mau infak ke musola, ke BKMT atau ke misalkan ke RT atau mana 100.000, itu terang-terang. Kalau sembunyi-sembunyi bisa dilakukan, bisa. Maksudnya bukan terus malam-malam ke masjid ngumpetin tuh gitu, bukan. Itu juga termasuk sembunyi. Tetapi dalam keadaan tersembunyi itu, misalkan ada tetangga yang jualan, kita kasihan. Kemudian, tapi jangan terus tetangganya jualan bilangnya kasihan ya bu. Nih gua beli di lo karena kasihan, bukan begitu. Kasihan tapi nggak usah ngomong. Ini harganya misalkan kue 5.000, dikasih berapa? 7.000 atau 6.500 dan sebagainya. Dilebihkan. Lah ini lebihnya nggak apa-apa. Tetapi tidak harus dilebihkan juga. Dalam arti ini berapa? 5.000. Kita beli 5. Udah 5 kali 5 25.000. Termasuk sedekah nggak bu itu? Kebaikan itu sedekah. Kebaikan. Maka ciri orang baik itu yang pertama hablum minan nas, baik. Suka bersedekah. Apapun yang disedekahkan. Nah, hablum minan nas. Sedekah. Maka kalau tolak ukurnya hanya ikhlas, nah nanti jadi berapa? Repot. Nah, karena kadang juga, tetapi kalau ya misalkan begini, keadaan memang nggak mampu, nggak punya. Kalau tolak ukurnya yang penting ikhlas, akhirnya apa? Karena memaksakan diri mengeluarkan infak atau sedekahnya banyak, kemudian nggak memikirkan kehidupan keluarganya, kan ikhlas gitu. Ini tapi nggak wajar kan, betul nggak? Wajar nggak bu? Nggak wajar. Buat makan sehari-hari aja kadang nggak cukup. Tetapi ketika ada celengan masjid keliling ngasihnya 1 juta gitu, nah, dipaksa-paksain. Kan yang penting ikhlas. Nah, tetapi dia ikhlas tapi keluarganya kalau misalkan kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka jadinya nggak baik. Maka yang tepat kadar sedekah atau berinfak seseorang itu sepantasnya. Bagaimana cara agar kita bisa bersedekah sepantasnya? Saya kasih gambaran bu. Saya kasih analogi. Tahu bebek bu? Tahu. Bebek? Tahu. Telur bebek tahu nggak bu? Udah pernah lihat telur bebek? Udah. Enak ya? Bukan enaknya. Telur bebek itu ukurannya semana sih bu?
Iya, telur asin sama nasi segini ya. Telur bebek itu segini. Nah, tapi kalau ada bebek mengeluarkan telur yang standar, telur bebek yang biasa dimakan telur asin itu pantas nggak Bu? Pantas. Tapi kalau ada bebek kok keluar telurnya itu seukuran telur puyuh, pantas nggak? Nggak pantas. Sama kalau ada puyuh punya telur nggak segede telur bebek, pantas nggak? Nggak pantas. Ya alhamdulillah, ya, bukan masalah alhamdulillah. Sekali keluar telurnya segede gitu, besok keluar telur lagi jahitannya 7 Bu. Besoknya lagi nggak mau telur, kenapa? Udah terlanjur, nggak ada yang jahit. Nah, analogi seperti itu. Kita berinfak itu kita dianjurkan fisarra'i wadh-dharra, kemudian di dalam keadaan sempit, di dalam keadaan lapang, di dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Artinya apa? Allah itu menganjurkan kita berinfak. Hablum minan nas itu setiap hari, setiap saat bahkan. Nggak punya apapun, senyuman cukup. Nah, kadar sepantasnya itu analogi seperti itu. Kalau memang orang kaya, rumahnya lantai 3, bahkan belinya itu kalau KPR yang hook, sudah direnovasi, mobilnya ada, motornya 7. Nah, sama tetangganya kalau ada yang lagi kesusahan atau sakit, kemudian Bu RT-nya kecerekan atau apa itu? Apa namanya? Saweran, keluarannya 5.000, pantas enggak? Enggak. Pantas enggak? Enggak. Orangnya ada enggak ini Bu? Ada enggak? Kalau ada difoto. Nah, ini halnya. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas. Ikhlas itu kita nggak bisa menjadi tolak ukur atau bahan acuan, karena ukuran ikhlas itu yang tahu hanya Allah sama dia sendiri. Tetangga bisa ngelihat nggak dia kalau dia ikhlas? Enggak bisa. Bahkan anaknya, suaminya tahu nggak kalau dia itu ikhlas? Enggak tahu. Maka dengan kadar sepantasnya ini menjadi kadar tolak ukurnya seseorang di dalam berinfak atau bersedekah. Pahalanya seperti apa? Udah, kalau saya bicara masalah pahala nanti kayak orang jualan jamu, ya ujung-ujungnya apa? Ya buat masjid dan sebagainya. Ketahuan ujungnya. Pahala insya Allah sudah tahu ibu semuanya. Nggak ada orang yang berinfak, bersedekah, suka bersedekah itu hidupnya susah. Nggak ada ya. Udah itu aja. Pahalanya Allah yang tahu. Pertama, hablum minan nas. Dari hablum minan nas ini akan kemudian berlanjut hablum minallah, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar hablum minan nas, kita nggak bisa ngelihat orangnya itu baik benar apa baik pura-pura. Ada nggak yang pura-pura? Ada. Astaghfirullah.